Selamat siang, hari ini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa Universitas Airlangga mengenai vaksin booster. Ya sudah tahu. Iya, sudah. Iya sudah. Tahu. Sudah? Sudah juga. Belum. Belum. Karena menurut saya pemerintah belum menyiapkan kita untuk vaksin booster. Karena saya merasa bahwa vaksin booster itu tidak terlalu penting dan saya juga memang masih belum memiliki akses terhadap vaksin booster tersebut. Kalau menurut saya vaksin booster ini penting karena setahu saya vaksin booster itu kan bisa menambah efektivitas dari vaksin yang udah kita dapetin sebelumnya. Karena menurut saya bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Menurut saya masih belum. Karena kalau menurut saya pribadi, vaksin yang paling penting itu vaksin yang pertama dan kedua kemarin. Sedangkan vaksin booster itu hanya sebagai pendukung saja. Ya karena itu tadi pemerintah belum menyiapkan kita untuk vaksin booster. Kalau menurut saya gampang ya karena di kota besar seperti Surabaya ini kan udah banyak tempat-tempat yang nyediain vaksin booster. Cukup sulit sih apalagi di Surabaya ini. Kalau di daerah saya agak sedikit sulit karena pada saat itu masih belum banyak akses vaksin. Saya menurut data yang sekarang terbaru sih vaksin booster di Indonesia masih sekitar 6%. Oke, mungkin langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang Dr. Endra SPPD sebagai narasumber kami dalam pembahasan mengenai pentingnya vaksin booster bagi mahasiswa di Universitas Airlangga. Di sini saya Alisa Ramdhani Putri sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara wawancara yang akan dilaksanakan pada malam ini, dan Gisa Laipsi akan membantu saya sebagai pemandu wawancara. Kepada Dr. Endra, disilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah, dokter. Ya, baik. Saya ini perkenalan. Saya Dr. Endra, spesialis penyakit dalam, jadi salah satu PNS di Lumajang, Kabupaten Lumajang. Ya, sejak tahun 2016 saya. Ya, silakan Mbak Gisel. Ya baik dok, terima kasih sudah meluangkan waktunya dok. Saya akan mulai menanyakan beberapa pertanyaan ya dok. Untuk pertanyaan pertama, berbicara mengenai vaksin booster, mengapa sih dok diperlukan vaksin booster ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sejak 2 tahun ini ya, bahkan hampir 3 tahun kita ada suatu wabah yang baru, yaitu wabah COVID. Banyak sekali dampaknya terhadap masyarakat, baik itu angka kesakitan atau yang lain. Jadi bagus sekali. Kenapa vaksin tidak dibiarkan aja sih? Misalnya, kan biasanya flu itu termasuk yang sembuh sendiri ya. Apalagi kenapa sih vaksin booster diperlukan? Jadi kita ketahui bersama bahwa kalau kita sudah vaksin beriring dengan waktu, maka kadar antibodi itu menurun. Jadi 100 menjadi 80, bulan depan menjadi 70. Nah, itulah kenapa. Karena pandemi belum berakhir, titranya turun, tentu harus dinaikkan lagi. Biar tetap kebal terhadap COVID. Ya, jadi tujuannya yaitu untuk meningkatkan kembali titer antibodi yang diduga mulai turun supaya meningkat lagi sehingga kita tetap kebal terhadap COVID. Ya, itu. Terima kasih. Baik dok, mungkin untuk pertanyaan kedua, apa sih dok yang dimaksud dengan vaksin booster homolog dan vaksin booster heterolog? Ya, jadi vaksin booster adalah vaksin yang digunakan untuk memperkuat ya. Terus apa sih homolog, apa sih heterolog ya? Jadi sudah bisa ditebak ya dari namanya homo berarti sama ya, hetero jadi berbeda. Jadi vaksin booster homolog adalah vaksin yang diberikan jika vaksin yang ada berbeda dari vaksin yang
Homolog berarti sama ya. Jadi sama dengan vaksin yang diberikan sebelumnya. Contoh, sebelumnya diberikan vaksin Sinovac, kemudian boosternya kita berikan Sinovac, itu dinamakan vaksin booster homolog. Sedangkan vaksin heterolog, yaitu vaksin yang diberikan jika jenis vaksin yang diberikan berbeda dengan vaksin yang diberikan sebelumnya. Contohnya, vaksin yang primernya Sinovac, kemudian boosternya Pfizer, itu dikatakan sebagai vaksin heterolog. Begitu saya kira. Baik dok, untuk pertanyaan berikutnya, apakah vaksin booster ini perlu diberikan setiap tahun? Dan jika iya, apakah aman jika dilakukan setiap tahun dok? Jadi gini, vaksin sebenarnya susah ditebak ya, apa perlu apa enggak ya setiap tahun. Banyak pertanyaan seperti itu, mengingat pandemi yang setahun masih berjalan, 2 tahun masih berjalan, 3 tahun ini alhamdulillah reda. Jadi memang pemerintah saat ini sedang melakukan penelitian dan penelitian ini sedang berlangsung tentang perlunya booster ulang. Dan jadi kesimpulannya sementara ini masih menunggu perkembangan lebih lanjut ya. Aman atau tidaknya ya menunggu hasil penelitian dulu. Penelitiannya nanti berkesimpulan cukup di booster atau masih harus dilanjutkan. Kalau lanjut aman atau tidak itu juga perlu penelitian yang mendalam begitu ya. Jadi kesimpulannya masih dalam penelitian gitu. Baik dok, lalu berikutnya apakah perlu dilakukan pemeriksaan titer antibodi sebelum dilakukan vaksin booster ya dok? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang sering sekali ya kalau saya bicara sama teman-teman, saya saya titer dulu lah, berapa sih sebelum, bahkan teman-teman itu banyak yang sangat serius sebelum dicek, sesudah dicek. Tapi sebenarnya tidak ada konsensus tentang kewajiban pemeriksaan titer ya. Jadi memang kalau ada yang mau itu hak masing-masing ya. Saya mau cek seberapa kebal sih saya, seberapa sih kuat vaksin yang diberikan ke saya ini meningkatkan titer antibodi. Silakan saja, tapi sebenarnya tidak wajib dilakukan. Jadi habis vaksin primer langsung vaksin booster, tidak ada kewajiban untuk melakukan cek titer antibodi kecuali itu kehendak masing-masing gitu ya. Baik dok, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kapan sih sebaiknya vaksin booster itu diberikan pasca vaksinasi yang kedua? Karena ada yang menyebut 3 bulan, 5 bulan, dan ada juga yang bilang 6 bulan. Mana yang lebih baik ya dok? Ya benar sekali ya, jadi banyak yang bilang 3 bulan, banyak ada yang bilang 5 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi sesuai saran dari pemerintah, maka vaksin booster diberikan minimal 6 bulan setelah vaksin kedua ya. Jadi konsensusnya adalah 6 bulan. Gitu. Baik dok, jika seseorang mengalami infeksi COVID dan belum mendapatkan vaksin booster, itu kapan sebaiknya vaksin boosternya dilakukan ya dok? Ya, banyak sekali ya. Jadi ini sebenarnya kasus per kasus, melihat ringan atau berat, melihat keluhannya. Tapi pada umumnya yang harus dipegang adalah vaksin booster tetap diberikan minimal 6 bulan ya. Jadi tetap aja yang pertama harus diberikan adalah 6 bulan setelah vaksin primer. Nah, setelah masa 6 bulan ini dinyatakan memenuhi, maka dilihat jika seseorang mengalami COVID, jika ringan maka dapat diberikan vaksin kedua, kemudian 3 bulan, tapi tanpa gejala atau ringan 1 bulan ya sudah bisa diberikan. Tanpa gejala kan banyak ya, jadi swab karena satu kantor kena di swab positif, tapi tanpa gejala sama sekali sehingga memerlukan isoman. Karena tanpa gejala langsung 1 bulan setelah hasil positif langsung bisa divaksin. Tapi jika
vaksin jika dia menderita COVID berat, maka vaksin itu diberikan 6 bulan setelah dinyatakan positif. Ya, jadi melihat gejalanya ringan atau berat. Gitu. Baik dok, kemudian untuk pertanyaan terakhir ini, apakah seseorang penderita diabetes itu boleh mendapatkan vaksin booster dok? Ya, jadi pada umumnya bisa saja melihat stabil atau tidak. Ya, jadi juga melihat kadar gulanya. Tapi vaksinator biasanya cukup jeli kok ya. Jadi mereka langsung merujuk ke kita untuk menentukan boleh atau tidaknya. Dan secara garis besar, asal stabil dan gula darah di bawah 200, itu bisa divaksin. Tapi beberapa kita memerlukan pemeriksaan yang lain, bisa saja kita lakukan. Intinya kita ingin vaksin itu benar-benar aman untuk pasien, dan pasien juga yakin bahwa vaksin itu aman, gitu ya. Jadi kalau ada penderita diabetes, kita akan periksa sebaik-baiknya secara objektif untuk menentukan siap atau tidak. Tapi secara garis besar di bawah 200 biasanya aman untuk dilakukan vaksinasi. Kadar gula di bawah 200 gitu. Baik dok, terima kasih atas jawaban-jawabannya, sangat bermanfaat. Ya. Ada lagi mungkin? Sudah jelas? Sudah sangat jelas sih dok, dan sepertinya dari kami juga sudah cukup pertanyaannya. Mungkin saya akan kembalikan ke Alisa sebagai moderator. Oke,